semoga kita pada hari ini masih diberi kekuatan kesehatan, tidak dapat berkumpul pada ruangan yang bagi ini dan mereka banyak pendidikan pemaparan visi-visi dan opini. Selanjutnya salawat dan salam pada Nabi Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak pimpinan yang telah hadir juga staf khusus kepada calon yang kami banggakan, mudah-mudahan pada hari ini apa harapan kita ini sampai hari ini. Perlu kami tambahkan pada kesempatan ini, sebenarnya bukan pemilihan bukan pemaparan visi dan misi calon kedua. Di sisi agak bingung. Kita pemilihan sudah mempunyai visi yang perlu dipaparkan sekarang dalam kerjanya selama 5 tahun. Jadi belum jalan untuk bisa calon. Kemarin juga ada disampaikan ya sasaran kita adalah apa program kerja 5 tahun depan. Kalau visi-visi sudah ditentukan dan dasarkan, jadi visi ini merupakan program kerja dan visi ini didapatkan 5 tahun depan, sehingga pada hari ini diharapkan calon-calon ini dapat menyampaikan berupa program kerja untuk 5 tahun. Tentu kami perlu menambahkan ini adalah inti daripada politik. Majunya suatu politik, berkualitasnya politik, katakanlah hebatnya politik, terletak pada politik. Kenapa begitu? Karena politik inilah yang mengolah secara langsung tidak mampu, sehingga orang politik inilah yang langsung berhadapan, sehingga nanti bisa menghasilkan keputusan yang unggul, handal, sesuai dengan visi. Untuk itu pada calon pun juga pada nanti pun juga kami tambahkan bahwa visi sudah ada, misi kita ada, yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan handal guna mendukung pembangunan daerah atau pembangunan nasional. Katakanlah pembangunan itu dituangkan dalam beberapa misi, dalam beberapa misi, baik dalam proses pembelajaran, penelitian, pengabdian, dan juga kerjasama. Nah sekarang visi ini dilaksanakan bertahap 5 tahun. Dalam 5 tahun ini berbentuk program kerjanya apa program kerjanya dari visi yang telah kita rumuskan. Kalau tidak salah saya ini pelaksanaan visi kedua D3 tidak yang 4 tahun, tapi ini 4 tahun gelombang 2 atau gelombang 3 ya 4 tahun kan. Kalau salah itu 4 tahun yang kedua, berarti yang masuk 8 tahun. Jadi sekarang apa program kerja calon-calon ini ke depan itu 5 tahun ke depan. Tentu juga perlu program kerja ini sesuai dengan visi-visi yang telah terus. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengar program kerja calon ketua Badan Manajemen untuk periode 2020-2024. Untuk yang pertama, kami persilakan Bapak Muhammad untuk mengambil tempat. Sebelumnya kami ingin menginformasi setiap kandidat calon di BUMN tersebut pada kita program kerja. Untuk baik jawabnya kita berikan setelah seluruh peserta selesai mengumpulkan kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
walaupun dalam kondisi wabah corona. Semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua SDSI Bapak Usman SDSI beserta wakilnya, dan juga yang saya hormati kepala unit, staf, dan sivitas akademik yang ada di lingkungan SDSI Banda Aceh. Baiklah, pada hari ini saya sebagai calon Ketua Prodi periode 2020-2024, di mana di sini saya akan mempresentasikan nomor 1, yaitu tentang calon Ketua Prodi Presiden, yaitu ini merupakan visi misi saya. Di sini bukan artinya visi misi ini visi misi baru saya, tapi visi misi kalau saya terpilih nanti. Yang pertama, Bapak Ibu bisa dilihat bersama di depan yang bahwa visi saya unggul, mandiri, inovatif dalam bidang manajemen pada tahun 2025. Karena pada tahun 2025 ini kita kalau divisitasi nanti akan turun ke asesor pandemi pada tahun 2025 ini. Maka visi saya ini melanjutnya di tahun 2025. Menerjunkan dan membawa mahasiswa kita tadi untuk praktek kerja lapangan. Karena itu merupakan dunia mereka bekerja selama 2 atau 3 bulan yang mereka terdapat ilmu yang sebelumnya mereka sudah belajar semester 1 hingga semester 7. Semester 8 mereka nanti akan turun ke lapangan. Nah, di sini kita juga melihat intensi mana yang cocok bagi anak kita, supaya anak kita ini bersaing nanti ke depan tidak kalahnya dengan PTN-PTN yang ada di Indonesia ini. Seperti kita ketahui kalau di Pulau Jawa itu PTS yang paling ditonjolkan daripada PTS. Tapi kita di sini PTN yang paling didengar PTS yang dibuat. Tapi kita jangan bersini, kita optimis mahasiswa kita ini mampu melakukan dan sanggup melakukan bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa PTN yang ada di Aceh kita ini. Selanjutnya kami serahkan kepada mempersilakan kepada Bapak Gunawan untuk mengambil tempat di podium depan untuk memaparkan visi serta program kerja sebagai calon ketua prodi program studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir di ruang rapat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salam sama-sama kita sampaikan kemampuan pemerintahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua DS Banda Aceh, Bapak-bapak pejabat yang ada di DS Banda Aceh, Bapak dan Ibu dosen yang sudah hadir di tempat di ruangan yang berbagai. Wabil khusus penghormatan saya kepada calon kedua-dua yang tidak saya mungkin prioritas yang saya hormati juga. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya akan membaca atau memaparkan visi program kerja kalau saya nanti dipilih apa yang saya kerjakan. Nah, jadi visi saya itu visi yang sudah ada, program studi manajemen, nggak ada lain, dan itu yang akan kita kerjakan. Nggak ada lain, nggak bisa kita buat. Jadi saya ingin visi Pak Muhammad, visi Pak Yusra kita satu, kita padukan menjadi satu nanti. Jadi visi
menjadi shared vision, menjadi visi bersama untuk kita laksanakan, kita memajukan SDG. Nggak ada lain, pasti satu. Dan saya nggak bisa merubah apa uraian tugas daripada ketua program studi manajemen. Tapi saya terubah karena memang sudah ada di uraian tugas. Maka saya coba membuat uraian tugas. Apa tugas yang sebenarnya ketua program studi ini untuk mendukung visi misi yang kita ada. Program studi bukan visi pribadi, itu kalau pribadi 4 tahun. Tapi kalau untuk program studi itu bisa jangka panjang 10 tahun. Dan itu misi saya, melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang manajemen yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Gimana berdaya saing ini kan? Jadi berdaya saing itu perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal organisasi sendiri. Di prodi manajemen dan perubahan dalam era globalisasi akan berdampak pada suatu organisasi beda dengan prodi-prodi yang ada, baik di PTN ataupun di PTS lainnya. Jadi perubahan tersebut merupakan peluang sekaligus ancaman terhadap eksistensi organisasi pada saat ini. Jadi kita harus lebih dari yang lain. Ya, harus ada daya saing. Yang kedua, ya, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak di bidang manajemen. Ini tinggal kalau saya jadi ketua prodi, tinggal melanjutkan apa yang sudah ada kita buat, baik dengan Malaysia kemarin, ya, dari luar negeri, di dalam negeri dengan statistik. Ini semua kontribusi sekolah kita, sekolah tinggi. Jadi kita tambah, kita tingkatkan. Yang ketiga, melaksanakan penelitian dan publikasi di bidang manajemen yang menghasilkan inovasi dan kontribusi bagi stakeholder. Ini inovasi itu ide-ide baru dari prodi manajemen. Ya. Kalau saya terpilih, ya, maka saya akan belajar dan mencari ide-ide baru dalam mengelola prodi manajemen di PTS pada hari ini. Saya nanti harus mempunyai keahlian pribadi, harus mempunyai keahlian pribadi, personal mastery, personal mastery. Oke, karena harus ada personal mastery, suatu disiplin yang terus menerus menjelaskan dan memperdalam visi pribadi saya, memfokus tenaganya, mengembangkan kesadarannya dan melihat realitas secara objektif. Jadi nggak ada politik di sini, di dalam kerja. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang manajemen untuk menunjang pembangunan nasional. Ini program kita. Ya, fokus saya lihat, saya baru di sini tapi saya lihat kita alumni kita ini arahnya ke pemerintah. Ini arahnya ke pemerintah. Jadi tugas pokok yang dan uraian tugas ketua prodi studi manajemen itu yang pertama membuat konsep rencana pengembangan jurusan pada studi sebagai bahan masukan bagi atasan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sunardi. Selanjutnya pada akhir kami persilakan kepada Pak Yusa untuk mengambil tempat di panggung depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas misalkan saya menjadi salah seorang calon ketua prodi manajemen. Merupakan penghormatan yang luar biasa karena bagi saya orang-orang dulu yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang hebat, yang berkaliber, yang sudah memastikan adanya STS dari beberapa tahun ini.
dan bersedia melakukan sesuatu untuk kemajuan STS. Dan ini merupakan cita-cita ketua STS kita Bapak Rusman. Yang kedua adalah visi STS ya. Oke, tadi boleh sudah menjelaskan lebih dari saya Yusra, lahir di Sabang, 24 Oktober 1985, status perkawinan kawin, mempunyai dua orang putri. Pengalaman jabatan di STS sejak 2014 dan sekarang saya sekretaris di Dewan Tadi di IP3M. Oke, ini merupakan beberapa pengalaman penelitian dan publikasi. Ada dua publikasi fokus yang berhasil, yaitu tahun 2018 dan tahun 2014, dan fokus ada 5. Oke, sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu senior-senior saya yang sudah berhasil mendongkrak akreditasi STS yang dulunya tahun 2011 kita di sini masih tahun 2011 kita masih C, tapi tahun 2014 kita sudah B. Oke, kemudian tahun 2012 masih B, 2020 masih B. Nah, dengan kondisi kita sekarang ini, dengan dosen-dosen yang berkali-kali dengan manajemen profesional, saya rasa tahun 2023 tidak bisa meraih ke A. Oke, untuk dengan saya kemukakan di sini merupakan mahasiswa bukan kita berkualitas, tapi kemandiriannya lemah. Kenapa saya tidak memandang lemah? Karena kita umumnya setelah selesai dari STS, masing-masing kita cari kerja di pemerintah, menjadi para penegak, dan kurang mandiri. Kenapa? Karena belum bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Dan mungkin ini bisa kita rekam menjadi isu-isu ini bisa kita jadi referensi kita untuk menciptakan program kita. Karena itu saya menawarkan program transformasi manajemen 4.0 seperti yang Pak Rusman sering kemukakan ya. Apa 4.0? Terus saya mau di sini mengatakan manajemen 4.0. Apa yang manajemen 4.0? Ada 4 pilar. Yang pertama adalah internal enhancement, adalah perbaikan internal, kita perbaiki. Di prodi manajemen juga ada 3 kegiatan utama: layanan, dosen, dan pengajaran pendidikan masyarakat dan mahasiswa atau lulusan. Nah, layanan yang kita yang ingin saya buka, yang saya perbaiki di sini adalah layanan ke masyarakat, ke mahasiswa, layanan ke dosen kita. Kemudian kita tingkatkan kualitas dosen dan kita tingkatkan juga kualitas mahasiswa. Kemudian inovasi. Nah, dalam melakukan sebuah kegiatan dan dalam memperbaiki sebuah institusi yang perlu berinovasi. Kalau tidak berinovasi, kita berubah menciptakan sesuatu, baik itu layanan ke mahasiswa, baik itu layanan baik itu layanan layanan ke mahasiswa. Termasuk juga tulisan kita, publikasi tulisan kita harus berinovasi, tidak boleh itu saja, tidak boleh yang sudah ada. Ya. Kemudian kolaborasi. Apa kolaborasi itu? Adalah kita harus membesarkan network, ya, baik itu lokal, nasional maupun internasional. Kemudian digitalisasi. Sekarang kita sudah punya layanan digitalisasi. Kenapa kita tidak gunakan? Sehingga kita bisa mengurangi cost operasional, artinya kita kurangi penggunaan kertas, kita kurangi sampah, kita gunakan virtual yang sederhana, lebih mudah dan tentunya berguna. Oleh karena itu, apa yang kita bisa lakukan untuk mencapai 3 pilar ini? Apa yang kita lakukan?
menyebutnya caro. Caro adalah pintar. Caro kebanyakan dari cerdas, mandiri, dan otorit. Kenapa cerdas? Cerdas artinya secara mental, cerdas secara sosial, dan cerdas menggunakan atau mengoperasikan barang-barang. Kemudian mandiri artinya lulusan-lulusan kita nantinya bisa menciptakan lapangan kerja yang bisa dipakai oleh masyarakat. Kemudian gotong royong adalah kolaborasi di seluruh aspek kehidupan, ya, termasuk publikasi, termasuk jaringan mahasiswa, termasuk juga dengan pengadaan pengajian. Sehingga apa yang kita cita-citakan yaitu dosen yang